yang mesti harus kita segerakan dalam pandangan agama kita, menyajikan makanan untuk tamu kita. Menyajikan makanan untuk tamu. Memuliakan tamu adalah salah satu hal yang mesti harus kita segerakan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada tamu datang berkunjung ke rumah kita, baiknya kita segera menjamunya dengan baik. Kita mesti muliakan mereka. Dalilnya apa? Hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Mesti dia memuliakan tamunya. Itu menjadi landasan Bapak Ibu. Mestinya kita, orang-orang yang beriman, bukti keimanan kita itu salah satunya adalah dengan memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jamu mereka dengan baik. Maka inilah yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu Bapak Ibu. Ketika datang tamu ke rumah, setidaknya kita suguhkan kepadanya ayu. Dan sampai tidak dijamu mereka. Ini salah satu kebiasaan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan di zaman Nabi Bapak Ibu, bagaimana orang-orang terdahulu, generasi yang hebat ketaatan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana memuliakan tamu itu sendiri. Pada suatu kesempatan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan sahabatnya di dalam rumah Rasulullah, tiba-tiba ada orang yang datang mengetuk rumah Rasulullah. Tamu yang datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, membuka pintu, tampaklah tamu yang datang ini adalah orang miskin, orang yang susah. Senang hati Rasulullah. Jadi ketika tamu yang datang tidak mesti orang yang kaya, orang yang punya jabatan. Siapapun yang datang mesti dimuliakan. Rasulullah ketika kedatangan tamu, yang mana tamu ini adalah orang yang susah, orang yang miskin, Rasulullah dengan muka yang berseri menyambutnya dengan baik. Dipersilahkan tamu ini masuk, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ke dalam rumah Rasulullah, dengan harapan Rasulullah ingin menjamunya dengan baik. Maka Rasulullah pergilah ke dapur, kemudian tanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kalau bahasa awak, ya Aisyah, ada yang bisa kita berikan kepada tamu awak di depan tu, kita jamu dia. Artinya kita berikan ini suguhan makanan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar itu Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin menjawab, "Ya Rasulullah, ya suamiku, tidak ada yang kan bisa diberikan kepada tamu kita. Tidak ada. Yang bisa diberikan yang ada hanya air putih saja." Subhanallah. Bapak Ibu coba bayangkan, sekelas Rasulullah, pemimpin orang-orang yang beriman, dia adalah pemimpin di zamannya. Kalau bahasanya presiden ketika itu, dia di dalam rumahnya jauh dari kata sederhana hidupnya. Tidak ada yang kan diberi makan Bapak Ibu. Maka dalam riwayat sering kita mendengar kisah-kisah dari tuan-tuan guru kita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia lebih sering berpuasa. Ya apa? Tidak ada yang kan dimakan dumar. Bahkan sampai 2 sampai 3 bulan kadang-kadang Rasulullah tu tidak basok dapur Bapak Ibu. Artinya tidak ada kan dimakan. Pas topik ketika itu sampai deh, ya Rasulullah, ya suamiku, tidak ada yang bisa kita suguhkan, kita jamu kepada tamu kita yang ada di depan itu. Mendengar itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedih hati Rasulullah karena tidak bisa memuliakan tamunya tadi. Pelenya ke depan balik, kemudian disampaikan kepada sahabat yang lain. Kebetulan ketika itu ada sahabat-sahabat Rasulullah dari golongan Ansar. "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang bisa menjamu tamuku ini?" Maka ada dari sahabat dari golongan Ansar menyanggupi, "Ya Rasulullah, saya akan menjamu tamu ini. Saya akan bawa ke rumah saya." "Silahkan," kata Rasulullah. Maka dibawalah oleh
sahabat Nabi dari kaum Ansar kau tadi Bapak Ibu, dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah dengan harapan tadi dijamu dengan baik. Pai pulonyo ke dapur. Tanya pulo kepada bini, wahai istriku, apakah ada yang bisa kita berikan, kita jamu tamu kita ini di depan itu? Karena dia tadi adalah tamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apunya bini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wahai suamiku, yang ada kininyo hanya sapiong nasi untuk seorangnya. Itu pun tu anak awak. Kalau ndak makan anak awak malam kogo, berartinya kelaparan jolang besok pagi. Coba bayangkan Bapak Ibu, seboleh dua boleh je kau sandingan Rasulullahnya. Dia hanya memiliki bahasanya sepiring nasi untuk seorang uang untuk dijamu makannya. Itu pun tu anaknya sendiri. Kalau ndak makan anak kau dibayi malam kau, berartinya kelaparan jolang besok pagi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpikirlah sahabat kau tadi bapun jauh. Tamu kau tadilah sudah disanggupi untuk dijamu dengan baik. Maka disampaikan kepada istrinya, wahai istriku, bagaimana kalau anak kita kogo kita lengahkan boknya lolok, copek loloknya. Go kalau copek lolok sonjo go, ndak tahu konang bosonyo makan dek roh. Nan jatahnya nantuk sapi yang kogo, awak baikan kepada tamu kita. Jangan sampai ndak kita jamunya. Subhanallah. Begitu Bapak Ibu, orang-orang terdahulu mereka sangat memuliakan tamunya. Calainya nang kelaparan, ditak bos awak asalkan tamunya bisa kok dimuliakan dan dijamu dengan baik. Maka singkat cerita, setelah itu belum selesai masalahnya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena makanan kau hanya untuk satu orang. Kalau kau makan tamu kau tadi nak kan tolok masuk nasi daerah. Ini seorang je makannya untuk seorangnya. Bagaimana pula dengan tuan rumah? Maka ulun selesai masalah lah. Dapat pula cao de sahabat kau tadi. Caonya apa Bapak Ibu? Caranya adalah dibisikkan kepada istrinya. Nanti ketika kau makanan yang untuk seorang uang kau kita bawa kepada tamu kau tadi, ketikanya sedang makan bersama awak, podamkan lampu. Subhanallah. Podam lampu. Jadi kolam-kolam tanggung aja. Ya. Seakan-akan awak soto semuanya makan sambil mancai pelito balik go. Nya dulu ada listrik lah. Jadi kalau kolam-kolam tanggung aja kan asu je nyansu dulunya. Kotong jawab makan semuanya deh. Dia ansu abi deh. Ketika itu lah dapat pelito, lah dapat penuangan, lah selesai. Ndak kenampakan bono do, boso nasi ko sete no. Kau Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Begitulah cara-cara orang terdahulu yang hebat ketaatan ibadahnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu."